Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah syahrud doa, bulan dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan yang mulia ini. Berdoa apa saja, Allah senang ketika diminta, dan Allah akan murka ketika kita tidak mau mohon dan meminta kepada. Ibnu Qayyim al-Jauziyah ketika beliau menjelaskan tentang ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Beliau membagi manusia menjadi 4 golongan. Ada orang-orang yang mereka hanya mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak kita lihat orang-orang seperti ini. Kita pun ketika kita berada di kapal, ketika digoncang oleh badai, maka kita akan berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, selamatkanlah kami ke bumi. Di tahun 2006 lalu ketika banjir datang, saya menemukan dan melihat banyak sekali orang yang mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika banjir itu datang. Mereka ke masjid untuk berlindung. Tetapi saat banjir itu surut, di waktu azan asar berkumandang, sedikit sekali kemudian orang yang menyembah Allah. Ada orang seperti ini. Ada golongan orang yang mereka hanya mau beribadah kepada Allah, tapi tidak mau meminta kepada Allah. Mereka menganggap bahwa Allah tahu segalanya, sudahlah, tidak usah berdoa. Ini seperti golongan Qadariyah yang menganggap segalanya sudah ditentukan Allah dan tidak akan Allah ubah lagi. Padahal Allah perintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan seperti ini. Minta kepada Allah. Allah murka kepada orang yang tidak meminta kepadanya, seolah-olah kita sombong, tidak butuh Allah. Ada golongan orang yang mereka tidak beribadah kepada Allah dan tidak mau minta kepada Allah. Ini golongan ateis. Kita ingin menjadi golongan orang yang kita beribadah kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian memohon pertolongan hanya kepada Allah. Hanya saja saudaraku yang dimuliakan Allah, berusahalah agar doa kita dikabulkan Allah. Pernah datang kepada Ibrahim bin Adam ketika beliau mengunjungi Basra, orang-orang datang mengadukan kepadanya tentang persoalan-persoalan yang menimpa mereka. Penduduk Basra mendapatkan krisis multidimensi, masalah ekonomi, krisis ekonomi, masalah paceklik yang terjadi, banyak sekali terjadi penyakit, wabah penyakit dan lain sebagainya di sana. Maka mereka datang kepada Ibrahim bin Adam dan bertanya, wahai Abu Ishaq, bagaimana ini? Allah berfirman di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doa kalian. Tapi kami penduduk Basrah sudah bertahun-tahun berdoa, tapi mengapa doa kami tidak dikabulkan Allah? Maka apa yang dijawab oleh Ibrahim bin Adam? Wahai penduduk Basra, karena hati kalian telah mati di dalam 10 perkara, maka bagaimana mungkin doa kalian dikabulkan Allah? Pertama, kalian mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi kalian tidak menunaikan hak-hak Allah. Yang kedua, kalian membaca kitabullah, membaca Al-Quran, tapi kalian tidak mengamalkan isinya. Yang ketiga, kalian mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Yang keempat, kalian mengaku memusuhi setan, tetapi setiap hari kalian mengikuti langkah-langkah setan. Yang kelima, kalian mengatakan cinta kepada surga, tapi kalian tidak melakukan amalan penghuni surga untuk meraih surga itu.
Keenam, kalian mengatakan takut kepada neraka, tetapi kalian malah menggadaikan diri kalian kepada neraka itu dengan melakukan amalan-amalan penduduk neraka. Yang ketujuh, kalian mengatakan bahwa kematian itu benar, kematian itu pasti, tapi kalian tidak mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Selanjutnya, yang kedelapan, kalian sibuk mencari aib saudara kalian, tetapi kalian mengabaikan, melupakan aib dan dosa diri kalian sendiri. Yang kesembilan, kalian memakan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari, tapi kalian lupa mensyukuri daripada karunia Allah itu. Dan yang 10, kalian mengubur orang mati, tetapi kalian tidak mau mengambil pelajaran darinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang Allah sudah menjanjikan akan mengabulkan permohonan orang kepadanya, siapapun yang berdoa kepadanya. Tetapi di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan syarat, hendaklah mereka beriman kepadaku dan memenuhi perintahku, baru mereka akan terus berada di dalam kebenaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hindari 10 perkara yang matikan hati tadi. Insya Allah doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan yang dikabulkan doa oleh Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.